Assalamualaikum Bu, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Zin. Mohon maaf sebelumnya, ini suara Ibu bisa terdengar dengan jelas ya Mbak? Sudah Bu, sudah terdengar. Oke, Alhamdulillah. Mbak Zin gimana hari ini apa kabar? Alhamdulillah, hari ini sebenarnya saya baik, tapi perasaan saya sedikit kurang enak Bu rasanya. Karena ada sesuatu yang saya simpan sendiri Bu. Oke, berarti ini terkait dengan Mbak Zin menghubungi Ibu juga ini ya? Iya Bu, saya ingin berbagi cerita dengan Ibu mengenai masalah yang saya punya. Oke, nah sebelum itu bagaimana kalau kita membuat kesepakatan waktu terlebih dahulu agar nanti kita tidak merembet kemana-mana nih pembicaraannya. Iya Bu, nggak apa-apa, saya setuju. Oke, 15 menit cukup atau tidak? Bagaimana kalau 30 menit Bu? Oke, boleh 30 menit ya. Dan perlu diingat juga Mbak, bahwa di sini Ibu hanya sebagai fasilitator dalam membantu Mbak Zin memberikan alternatif penyelesaian masalah yang Mbak Zin punya. Nah, untuk keputusannya itu nanti tetap sepenuhnya berada di tangan Mbak Zin. Baik Bu, saya mengerti. Oke, Mbak Zin ke sini menghubungi Ibu itu atas dasar keinginan Mbak Zin sendiri atau bagaimana? Uh, Di sini saya atas dasar keinginan saya sendiri Bu untuk menghubungi Bu. Berarti Mbak Zin ini sudah memenuhi salah satu asas dalam bimbingan dan konseling Mbak, yaitu asas kesukarelaan. Di mana Mbak Zin ini menghubungi Ibu karena keinginan Mbak Zin sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Ibu juga berharap nih Mbak, agar Mbak Zin juga dapat memenuhi asas keterbukaan. Jadi di sini Mbak Zin bebas mengungkapkan apa saja yang sedang Mbak Zin rasakan, seterbuka, sedetail mungkin, agar kita bisa sama-sama mengerti sebenarnya apa yang dirasakan oleh Mbak Zain. Dan tenang saja Mbak, di sini kita juga memiliki asas kerahasiaan, sehingga apa yang akan Mbak Zain ceritakan itu yang tahu hanya kita berdua saja. Nanti apabila pihak dari manapun, dari sekolah yang membutuhkan data Mbak Zain, pasti Ibu akan memberi ataupun meminta izin terlebih dahulu kepada Mbak Zain. Oke Bu, saya mengerti. Oke, sekarang coba deh Mbak Zain ceritakan hal apa yang sedang membuat Mbak Zain ini tidak enak. Gimana Bu ya? Jadi saya tuh mempunyai kebiasaan buruk Bu saat di rumah. Kebiasaan buruk seperti apa Mbak? Saya tuh jarang mandi Bu kalau berada di rumah gitu Bu. Terus sudah berapa lama Mbak Zin memiliki kebiasaan jarang mandi itu tadi? Sudah hampir setengah tahunan ini sih Bu. Oke, coba sekarang kamu ceritakan secara detail kebiasaan buruk yang kamu alami itu Mbak. Jadi begini Bu, saya itu hanya mandi pas mau pergi sekolah. Dan pulang sekolah itu tidak mandi lagi. Nah, orang tua saya tuh sangat jengkel Bu dengan perilaku ya saya yang seperti itu, yang jarang mandi itu bukan. Akibatnya kan saya sering dimarahi sama ibu. Saya lama-lama juga jengkel kan Bu, dimarahin terus. Nah, selain itu, karena jarang mandi, saya juga sekarang sering dijauhi teman-teman saya. Karena mereka itu menganggap saya itu jorok. Gitu. Terus lalu bagaimana perasaan Mbak Zin saat merasakan hal tersebut Mbak? Jujur saya tuh malu sih Bu, karena saya memang benar-benar merasakan akibatnya. Nah, saya sekarang ingin mengubah Bu kebiasaan saya yang jarang mandi itu Bu. Terus sekarang saya ingin tanya ya kepada Mbak Zin. Mbak Zin itu kalau di rumah sehariannya kayak gimana? Sama seperti orang pada umumnya Bu, bangun pagi, lalu mandi, sarapan, berangkat sekolah, setelah pulang ya saya langsung tidur. Gitu. Nah, kalau pulang sekolah langsung tidur kayak gitu bangunnya biasanya jam berapa Mbak? Saya biasanya bangun itu sudah malam Bu, dan kan kalau malam-malam
mandi kan dingin ya Bu, makanya saya malas mandi. Oke, kalau Mbak Zin jarang mandi seperti itu, menurut Mbak Zin sendiri, akibat apa sih Mbak yang akan timbul? Kalau saya jarang mandi, akibat yang timbul itu yang sudah saya dengar selama ini banyak yang timbul penyakit, kemudian penyakit itu merugikan untuk tubuh kita, Bu. Oke, kan sekarang Mbak Zin telah mengetahui ya, dengan sadar juga bagaimana tentang akibat yang timbul dari jarang mandi itu tadi. Terus sekarang kenapa dalam diri Mbak Zin tertanam kebiasaan untuk jarang mandi itu tadi? Iya Bu, sebenarnya kan kebiasaan itu muncul sejak orang tua saya menjadi sangat sibuk dan mereka menjadi tidak terlalu peduli Bu dengan saya, sehingga perilaku saya menjadi bebas dan seenaknya sendiri gitu Bu. Oke, Ibu mengerti. Tapi apakah tindakan Mbak Zin itu tadi sudah benar dan Mbak Zin sadar nggak bagaimana akibat dari kebiasaan jarang mandi ini baik pada diri Mbak Zin, orang tua Mbak Zin, dan juga orang-orang di lingkungan sekitar Mbak Zin? Iya sih Bu, saya benar-benar menyadarinya. Akibat yang timbul pada diri saya karena jarang mandi itu. Nah, sekarang saya dijauhi teman-teman dan dikucilkan. Saya kesulitan bersosialisasi dengan orang-orang karena mereka tidak suka dengan penampilan saya dan mereka merasa kayak saya itu jorok dan kumel gitu Bu. Belum lagi sekarang orang tua saya hubungannya malah semakin jauh karena orang tua saya kan jengkel dengan saya Bu. Makanya kita sekarang nggak deket lagi gitu Bu. Oke, dari jawaban yang Mbak Zin berikan tadi, Ibu itu bisa mengidentifikasi ya bahwa Mbak Zin itu sebenarnya tahu akibat dari kebiasaan jarang mandi. Akan tetapi, kenapa Mbak Zin masih tetap melakukan kebiasaan tersebut? Saya melakukan itu agar mendapatkan perhatian Bu dari orang tua saya. Akan tetapi dari faktor kelelahan dan aktivitas yang dijalani sama mereka, saya jadi malas untuk mandi. Dan mereka juga tidak mempedulikan saya gitu. Oke, terus aktivitas apa saja sih Mbak yang sebenarnya membuat Mbak Zin itu menjadi kelelahan? Ya, saya kan sekolah sampai jam 2 kan, Bu. Nah, ditambah lagi tugas yang banyak yang dikerjakan di rumah atau PR. Sudah itu ada latihan eskul. Jadinya begitu pulang ke rumah ya rasanya capek, lelah gitu, langsung tidur aja. Oke, dari jawaban yang dikemukakan Mbak Zin tadi, nampaknya ini ya Mbak ya, kebiasaan jarang mandi yang ada dalam diri Mbak Zin ini adalah merupakan berasal dari ketidakmampuan Mbak Zin dalam mengatur waktu dengan baik. Apakah itu benar, Mbak? Iya benar Bu. Saya mengaku itu sehingga apa ya kebiasaan jarang mandi saya itu semakin menjadi karena rasa lelah saya. Kemudian dan sekarang yang rasa lelah itu kebiasaan itu sangat sulit dihilangkan. Saya bingung Bu, bagaimana ya cara mengatasi hal tersebut. Oke, Mbak Zin tenang saja ya, tidak perlu terlalu bingung juga. Yang terpenting sekarang adalah Mbak Zin itu mampu memperbaiki hal-hal yang selama ini menjadi penyebab Mbak Zin dari memiliki kebiasaan yang jarang mandi, sehingga kebiasaan itu dapat dikurangi. Oke, baik Bu. Sekarang saya akan mengusahakan untuk mengatasi penyebab jarang mandi dan harus mengusahakan agar saya dapat merubah. Lalu menurut Ibu kalau saya melihat tayangan video dari beberapa ahli mengenai pengaturan waktu belajar, apakah dapat dijadikan salah satu alternatif Bu, untuk membantu saya mengubah kebiasaan buruk saya itu? Wah, iya Mbak, itu salah satu alternatif yang bagus juga. Atau saya juga bisa ya Bu melihat bagaimana teman-teman saya yang aktif dalam kegiatan di sekolah, tapi mereka masih tetap bisa mengatur waktu dengan baik dan penampilan mereka juga tetap terjaga dan rapi Bu. Betul Mbak. Mbak Zin juga bisa melihat teman-teman Mbak Zin untuk dijadikan contoh. Lalu, apakah Mbak Zin sekarang sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh Mbak Zin? Uh, iya Bu, saya sudah tahu. Mhm. Lalu apa Mbak yang harus Mbak Zin lakukan?
Jadi saya akan tetap bisa mengatur waktu, kemudian saya mengubah kebiasaan saya agar saya bisa kembali ke kebiasaan saya yang sebelumnya. Saya bisa rajin mandi, kemudian saya mengalihkan perhatian saya ke belajar, dan tetap bisa mengatur waktu agar saya tetap bisa tampil rapi dan bersih. Oke. Ibu sangat senang ya mendengarnya. Ibu berharap Mbak Zin ini bisa melakukannya dengan baik. Iya Bu, insya Allah saya akan menjalankan dan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Nah, bisakah Mbak Zin menyimpulkan apa saja yang sudah kita bicarakan hari ini? Oke Bu, yang pertama saya mengalami masalah dengan teman-teman saya akibatnya karena saya jarang mandi, kemudian kebiasaan saya itu diakibatkan oleh beberapa hal, tetapi yang paling dominan ya karena saya kurang mengatur waktu dengan baik. Dan ketiga, saya mengetahui bahaya dari kebiasaan jarang mandi itu, Bu. Oke, alhamdulillah berarti Mbak Zin sudah mengerti ya apa yang harus Mbak Zin lakukan. Iya, Bu, saya sekarang mengerti. Dan terima kasih, Bu, atas waktu yang sudah Ibu berikan dan nasihat dari Ibu. Sekarang saya cukup lega, Bu, karena tahu apa yang harus saya lakukan. Iya Mbak, sama-sama. Saya mohon izin pamit dulu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam Mbak.